Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 531-532. Bukankah itu mimpi? Episode 531. Ini. Li Bao memandangi truk-truk besar berwarna hijau tentara yang datang bergantian. Dia sedikit bingung, dan dia bertanya-tanya apakah dia melihat ilusi. Segera, truk-truk militer berikutnya berhenti di sisi jalan di luar gedung asrama. Pintu kompartemen belakang dibuka, dan sekelompok pasukan khusus yang mengenakan seragam kamuflase umum, pelindung tubuh, dipersenjatai dengan senapan otomatis tipe 95, pistol tipe 92 di pinggang mereka, dan helm berat meluncur keluar dari pintu mobil dengan kecepatan yang sangat cepat. Kerumunan siswa yang menyaksikannya tercengang. Qianzi tertegun, Ma Guohua tertegun, dan sekelompok polisi lalu lintas juga terpana. Ma Guanfeng bahkan lebih tercengang, berpikir bahwa ini terlalu keterlaluan bagi saya, membuatnya begitu menakutkan, tidak tampak seperti seorang polisi. Hampir ratusan pasukan khusus bersenjata lengkap membanjiri truk-truk militer. Ini bukan pasukan khusus yang dikelompokkan oleh Long Teng, tetapi pasukan khusus yang beroperasi di distrik militer pertama di pinggiran kota Huahai. Kali ini, unit pasukan khusus lainnya dari kementerian tiba-tiba menerima perintah dari atasan mereka untuk melindungi tokoh penting tingkat tinggi di Cina. Dua kelompok pasukan khusus dikirim dengan momentum besar. Semua siswa terpana. Semuanya, berjongkok, jangan bergerak. Liu Jianbing, kapten pasukan khusus, berteriak, mengangkat senapan otomatis dan menembakkannya untuk sementara waktu. Ibuku. Ma Guanfeng ketakutan, dan segera berjongkok dengan kepalanya. Semua siswa sangat takut sehingga mereka memeluk kepala mereka dan berjongkok, tanpa diduga, mereka akan menyaksikan dengan mentalitas menonton teater, tetapi mereka tidak mengira hal-hal akan begitu kejam. Ma Guohua segera berkata dengan keras, saya adalah wakil ketua Kongres Rakyat Nasional. Liu Jianbing mengarahkan senjatanya ke Ma Guohua dan berteriak dengan marah, pegang kepalamu dan jongkok. Ma Guohua merasa berbulu di hatinya, dan segera memeluk kepalanya dan berjongkok. Semua orang berjongkok, kecuali Landen Shen dan Cleo Liu. Liu Jianbing adalah kapten dari unit pasukan khusus, pangkat utama, dan telah berpartisipasi dalam banyak misi tempur. Dia dapat melihat secara sekilas perbedaan antara Landen Shen dan yang lainnya. Landen Shen di depannya, tenang seperti biasa, menghembuskan nafas perenungan, stabil seperti gunung Tai, tak tergoyahkan. Siapa itu Landen Shen? Liu Jianbing memandang Landen Shen dan berteriak keras. Faktanya, kalimat ini untuk Landen Shen yang dia lihat sebelumnya, tetapi Liu Jianbing tidak begitu yakin. Aku Landen Shen, kata Landen Shen ringan. Landen Shen adalah nama sebelumnya ketika dia berada di Long Teng, bukan nama aslinya. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya ide petugas Anda? Liu Jianbing melangkah maju, memegang senapan otomatis. Ide petugas saya diculik oleh orang itu. Landen Shen menunjuk ke Ma Guanfeng. Ma Guanfeng terkejut. Bagaimana dengan Nima? Mungkinkah sertifikat militer anak ini benar? Sial, ini. Bagaimana mungkin? Ma Guanfeng sudah bergetar. Kepalaku sedikit pusing, bukankah itu mimpi? Ma Guohua berjongkok di tanah dengan kepala di lengannya. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya buruk. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Landen Shen benar-benar dapat memindahkan pasukan. Liu Jianbing mengarahkan pandangannya ke dua pasukan khusus di belakangnya. Keduanya bergegas ke tubuh Ma Guanfeng, tidak bisa membantu tetapi mencari Ma Guanfeng segera. Ma Guanfeng berteriak aneh, gemetar ketakutan di bawah moncongnya. Seorang prajurit khusus menemukan buku catatan merah dari saku Ma Guanfeng, membukanya, dan segera menyerahkannya kepada Liu Jianbing. Liu Jianbing membuka buku catatan merah kecil dan memandangi kartu petugas Landen Shen dengan serius, dan lautan badai berkecamuk di dalam hatinya. Letnan Jenderal 22 tahun. Apakah Cina benar-benar memiliki letnan jenderal muda? Liu Jianbing memandang Landen Shen, dan kemudian ke buku merah. Setelah memeriksanya beberapa kali, dia yakin bahwa dia tidak mengakui orang yang salah. Liu Jianbing tidak bisa tidak terkejut.
Hanya sedikit orang yang tahu Long Teng karena itu adalah rahasia utama negara. Sebagai kapten unit pasukan khusus, Liu Jianbing tahu apa yang diwakili Long Teng. Saya mendengar bahwa pasukan khusus Long Teng menakjubkan, dan mereka tidak setingkat dengan pasukan khusus di tangannya. Kartu petugas Landen Sen menyatakan dengan mengesankan, penasihat kepala militer pasukan khusus Long Teng. Judul ini mengejutkan Liu Jianbing. Liu Jianbing dengan hormat menyerahkan kartu petugas kembali ke Landen Sen dengan kedua tangan. Kemudian, Liu Jianbing mengatur postur tubuhnya, menutup kakinya, berdiri tegak, memberi hormat dan berkata, Liu Jianbing, Kapten Pasukan Khusus B-228 dari Divisi 611 dari Tentara ke-6, tolong beri instruksi. Suara itu nyaring dan nyaring, terdengar di telinga semua orang yang hadir, dan itu berlangsung lama. Para penonton terdiam, dan semua penonton menunjukkan ekspresi terkejut. Li Bao, Kapten Polisi Lalu Lintas, sangat ketakutan sehingga jantungnya melompat keluar, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia bermain mati atau pingsan. Curang. Bagaimana ini bisa terjadi? Qianzi di samping bahkan lebih takut untuk buang air kecil. Kapten unit pasukan khusus sebenarnya disebut Kepala Landen Sen. Kartu petugas itu sebenarnya benar. Berapa usia anak ini? Dia adalah seorang letnan jenderal. Qianzi menangis, dan sekarang dia menyadari bahwa dia telah menyebutkan sebuah plat besi. Plat besi ini masih dengan duri baja, dan dia menindas Landen Sen. Dia merasa bahwa dia akan selesai. Menyedihkan oleh kebodohan Ma Guanfeng B. Cleo Liu juga sedikit linglung. Dia sudah tahu bahwa Landen Sen sangat kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa Landen Sen masih seorang perwira militer tingkat tinggi kerajaan Huaxia. Kepalanya sedikit pusing, dan Landen Sen terlalu misterius, mereka semua misterius sampai-sampai mereka tidak bisa lagi melihat ke atas. Anda tidak perlu bertindak, saya akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, kata Landen Sen kepada Liu Jianbing. Ya. Liu Jianbing menjawab dengan keras, dan sekelompok pasukan khusus juga berdiri di dekatnya. Landen Senin tersenyum dingin dan berjalan menuju Ma Guohua dan Ma Guanfeng. Ma Guohua dan Ma Guanfeng dan putranya sudah ketakutan, wajah mereka kusam, dan tubuh mereka bergetar. Ada jejak ejekan dan penghinaan di sudut mulut Landen Sen, dan dia berjalan ke depan dan mendengus dingin, kamu adalah Ma Guanfeng, bukankah kamu gila sebelumnya, mengatakan bahwa ide petugas saya palsu, sekarang Anda mengatakan itu palsu atau benar. Ma Guanfeng gemetar, takut melihat Landen Sen, dan berkata dengan gemetar, itu benar, itu benar. Itu benar sekarang, sudah terlambat. Ekspresi Landen Sen dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat permusuhan. Ma Guanfeng tidak bisa bernapas dari tekanan yang bermusuhan ini, ketakutan, dan memohon belas kasihan, aku salah, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Putraku juga bingung untuk sementara waktu, tolong lepaskan dia. Ma Guohua di samping juga memohon belas kasihan. Landen Sen menyeringai dan mencibir, menatap Ma Guohua, hehe berkata, bukankah kamu pejabat yang begitu kuat tadi? Mengapa kamu tidak percaya diri sekarang? Ma Guohua tidak bisa berkata apa-apa, dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Landen Sen adalah identitas seperti itu, jika dia tahu ini, dia akan berani memprovokasi dia. Don't go to FAR. Episode 532. Selain itu, ia, sebagai wakil ketua Kongres Rakyat Nasional, juga disebut tetapi tidak nyata, ketika berkuasa, ia tidak bisa mengimbangi Landen Sen. Anda tidak dapat menyentuh anak saya adalah negara tingkat tinggi, dan tidak ada gunanya melawan saya. Ma Guohua melihat bahwa tidak ada gunanya memohon dan mengancam Landen Sen sebagai gantinya. Tidak apa-apa jika Ma Guohua tidak mengatakannya, begitu dia mengatakan ini, kemarahan Landen Sen menjadi marah. Dalam hidupnya, Landen Sen membenci orang lain menggunakan identitasnya untuk menekannya. Terlebih lagi, pria di depannya ini berani memberi obat Kuina Bai sebelumnya. Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, aku bisa memindahkan putramu. Landen Sen melangkah maju dan ditendang, Ma Guanfeng ditendang ke tanah. Aduh. Ma Guanfeng menjerit. Landen Sen, jangan melangkah terlalu jauh. Kata Ma Guohua dengan gigi terkatup. Berlebihan. Haha, ketika putra Anda sudah beres, mari kita hitung rekening sebelumnya.
Landon Sen menatap Ma Gohua, yang berjongkok di tanah dengan kepala di lengannya, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan ekspresi cemburu. Landon Sen mengangkat satu kaki dan menginjak kaki kanan Ma Guanfeng. Kaca. Ada suara renyah, dan suara retak tulang bergema di telinga semua orang, membuat kulit kepala mati rasa. Setelah langkah ini, kaki kanan Ma Guanfeng dihancurkan oleh Landon Sen. Tidak ada teknologi medis berteknologi tinggi yang bisa menyelamatkan kaki ini. Ma Guanfeng hanya bisa menggunakan kursi roda di masa depan. Ah! Ma Guanfeng menjerit sedih, memilukan, memalingkan matanya dan pingsan kesakitan. Liu Jianbing di samping terkejut, dan Letnan Jenderal muda ini juga karakter yang kejam. Tidak! Teriak Ma Gohua, matanya terbelah, dan Landon Sen benar-benar menginjak kaki putranya. Kamu berani melakukannya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ma Gohua menggeram marah. Benarkah? Landon Sen menendang Ma Gohua pergi dan menginjak kaki kanannya. Ada klik lagi. Ada lagi teriakan menjerit, wajah panjang mengkilap Ma Gohua tiba-tiba memutih, memegang kaki yang patah oleh Landon Sen, rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya benar-benar terdistorsi, memutar ke tanah, dan terus-menerus meratap. Untuk menyelamatkan hidupmu hari ini, aku masih penuh belas kasihan. Lain kali aku berani terlibat, itu tidak sesederhana patah kaki. Kata Landon Sen dengan ekspresi muram. Kerumunan penonton yang memegang kepala mereka gemetaran. Qianzi bahkan lebih takut dan mengompol, karena takut bahwa Landon Sen juga akan mematahkan kakinya seperti Ma Gohua dan Ma Guanfeng. Ibuku, aku benar-benar takut setengah mati. Qianzi diam-diam bersukacita, tetapi Landon Sen tidak menganggapnya serius. Setelah melakukan hal-hal ini, Landon Sen menoleh dan pergi, dan berkata kepada Liu Jianbing dengan cara, jaga tempat kejadian dan kirim orang-orang ini ke kantor polisi kota Huahai. Ya, kepala. Liu Jianbing menjawab dengan penuh perhatian. Dia secara alami tidak berani melanggar perintah Landon Sen dan segera mengirim pasukan khusus untuk berurusan dengan tempat kejadian. Mereka menangkap Ma Guanfeng, Ma Gohua, Qianzi dan lainnya. Ngomong-ngomong, Zuba dan anggota klub Sanda yang jatuh ke tanah ditangkap, dan mereka semua dibawa ke kendaraan militer. Zuba ingin menangis tanpa air mata, menunjukkan ekspresi ayah yang sudah mati, memikirkan kejahatan apa yang telah dilakukannya, dan ditembak ketika berbaring. Setelah Landon Sen memerintahkan, pasukan khusus juga mulai mundur. Lelucon ini akhirnya berakhir, Cleo Liu menyapanya, menundukkan kepalanya dan berkata, maaf Landon Sen, aku menyusahkanmu seperti ini. Landon Sen tersenyum dan berkata, tidak masalah, siapa yang berani menggertakmu di masa depan, katakan saja padaku. Cleo Liu memberi cahaya, merasa sedikit bahagia, tetapi juga sedikit kecewa. Baru saja, dia benar-benar menganggap Landon Sen sebagai pacar di hatinya, dan dia memiliki keinginan untuk melakukan pertunjukan palsu. Ya, Landon Sen mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari halaman. Ada keributan di antara kerumunan penonton, di mana sekelompok siswa telah melihat formasi ini. Dengan ekspresi terkejut, mereka semua bertanya-tanya siapa pacar Cleo Liu itu. Kerumunan sudah mendidih, membicarakannya, berspekulasi tentang identitas Landon Sen. Beberapa siswa bahkan berpikir ini adalah pembuatan film, kalau tidak bagaimana hal yang luar biasa bisa terjadi. Tidak mengherankan jika Cleo Liu tidak mengatakan apa-apa tentang Ma Guanfeng dan orang-orang kaya dan tampan yang mengejarnya, ternyata pacarnya sebenarnya adalah orang seperti ini, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan kemampuannya untuk memobilisasi pasukan dalam satu kalimat. Guan Jing juga berlari, dia baru saja menyaksikan seluruh proses. Cleo Liu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Cleo Liu tersenyum. Guan Jing memuntahkan lidahnya ke arah Landon Sen. Landon Sen, aku tidak menyangka kau masih memiliki identitas seperti ini, sangat menakjubkan. Begitu-begitu, kata Landon Sen dengan santai. Meskipun suaranya sangat keras, peringkat ini masih berguna. Ada banyak orang di sini, mari kita ganti ke tempat yang tenang untuk mengobrol, Cleo Liu tersenyum. Guan Jing menyaksikan bahwa langit mulai gelap, dan kemudian tersenyum pada Landon Sen. Landon Sen, kamu kaya dan tampan, bukankah seharusnya kamu mengundang kami dua wanita cantik untuk makan malam? Oke. Landon Sen tersenyum, dan langsung setuju. Mereka bertiga pergi makan malam dan memilih hotel paling mewah tidak jauh dari sekolah.
Saat makan malam, mereka bertiga mengobrol. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Landon Sen. Dia selalu merasa bahwa penampilan Cleo Liu sedikit sempit. Kasih sayang Cleo Liu terhadap Landon Sen selalu ada, dan semakin lama semakin dalam. Dia juga tahu bahwa ini tidak baik. Setelah semua, hubungan antara Landon Sen dan saudara perempuannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Cleo Liu sangat terjerat dalam hatinya. Dia menghancurkan Landon Sen, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Guan Jing, yang ada di samping, tampak sedikit cemas. Dia bodoh, dan dia hanya ingin mengatakan tidak kepada orang lain. Setelah makan, Landon Sen mengirim kedua wanita cantik itu kembali ke asrama. Guan Jing keluar lagi dan bertemu Landon Sen sendirian. Landon Sen, apa? Terima kasih atas kejadian sebelumnya. Menurut apotek yang kamu berikan obatnya, payudaraku benar-benar menjadi lebih besar. Kata Guan Jing dengan sedikit kegembiraan dan sedikit rasa malu. Landon Sen melirik dada Guan Jing, ada pembengkakan yang terbentuk, dan sekarang ukurannya seharusnya B. Landon Sen batuk, itu bagus. Tetapi jika Anda bisa menggunakannya dengan Meixiongdan, payudara Anda akan terus tumbuh. Alis Guan Jing hancur, pil payudara. Itu terlalu mahal, Anda tidak dapat membelinya dengan harga puluhan ribu, dan sangat sulit untuk mendapatkannya secara online. Popularitas Meixiongdan yang terus-menerus sekarang menjadi nama rumah tangga. Terlalu mahal. Meskipun Guan Jing memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia belum mencapai ranah Bai Fumei. Sekotak obat puluhan ribu dolar masih cukup menjadi beban baginya. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan seseorang dari perusahaan farmasi Shanghai mengirimimu beberapa kotak. Landon Sen tersenyum. Orang-orang. Landon Sen, apakah Anda tahu staf internal perusahaan farmasi Shanghai? Guan Jing bertanya dengan heran. Itu benar. Landon Sen tersenyum. Jika dia memberitahu Guan Jing bahwa dia adalah bos grup Shanghai, Guan Jing akan terkejut. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kata Guan Jing canggung.